Halo anak-anak kelas 10 IPA dan IPS, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan materi PPKN yang lanjutkan dari minggu yang lalu ya. Kalau sekarang itu kita lihat belajar mengenai KD titik 3.6. Materinya itu adalah mewaspadai ancaman terhadap integrasi bangsa Indonesia. Itu namanya. Oke, nah tujuan pembelajaran ini adalah setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan, kalian tuh dapat memahami ancaman yang dapat membahayakan integrasi nasional. Nah, kalau yang nggak ngerti integrasi itu apa, integrasi ini adalah penguatan atau kekuatan atau penyatuan, gitu ya. Nah, yang membahayakan dari integrasi itu bisa dari bidang militer ataupun non-militer, gitu ya. Serta mampu menunjukkan sikap atau perilaku sebagai bentuk kewaspadaan terhadap ancaman yang dapat membahayakan integrasi nasional bangsa Indonesia. Jadi di sini kamu belajar tentang apa saja ancaman dari persatuan dan bagaimana cara mewaspadai atas ancaman tersebut gitu. Nah, uraian materi ini itu mengenai mewaspadai ancaman terhadap integrasi bangsa. Jadi kalau kita lihat ya, secara geografis memang posisi negara Indonesia itu ada di tengah-tengah dunia, dilewati oleh garis khatulistiwa. Ya, tahu ya garis khatulistiwa yang tengah itu diapit oleh dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta berada di dua samudra, ada Hindia dan Pasifik. Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah Indonesia ada pada posisi silang yang sangat strategis. Jadi nggak heran kenapa banyak sekali orang-orang barat ke sini atau bangsa asing lain ke sini karena memang wilayahnya sangat strategis dan ternyata sumber daya alamnya juga tinggi. Itu ya. Posisi silang negara Indonesia tak hanya diliputi oleh aspek wilayah saja ya, melainkan meliputi pula aspek kehidupan sosial, bukan hanya wilayahnya aja. Apa aja aspek apa aja aspek kehidupan sosial? Yang pertama adalah penduduk Indonesia itu ada di antara daerah berpenduduk padat di utara, ya, dan di daerah berpenduduk jarang di selatan. Ya, kalau kamu ingat peta ya, data utara Indonesia itu ya timur Asia Timur ya, kalau selatan ya Australia kan itu ya. Ideologi Indonesia, maafnya tipe ya, terletak antara komunisme di utara ya Cina berarti kan, liberalisme di selatan ya Australia gitu ya. Ya Eropa juga termasuk ke daerah, kemudian ke barat juga liberalis Eropa ya. Ada juga kalau yang ini berarti ya Uni Soviet zaman dulu gitu kan, ada Korea Utara juga gitu. Demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara, Asia daratan bagian utara, dan demokrasi liberal itu ada di selatan. Ekonomi Indonesia ada di antara ekonomi sosialis di utara, ya Korea Utara, Cina gitu kan. Sistem ekonomi kapitalis di selatan, seperti itu ya. Masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis utara, ya sama kayak tadi. Kebudayaan Indonesia di antara kebudayaan timur di utara, ya kan, Asia Timur, kayak Jepang, Cina, Korea, Korea Utara, Korea Selatan, gitu. Kebudayaan barat di selatan, itu ya. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan dan timur gitu ya. Jadi pertahanannya pun kita ada di antara mereka negara-negara lain gitu ya. Jadi jika negara utara mau ke selatan yang melewati Indonesia, jika negara selatan ke utara begitu pula pasti melewati Indonesia gitu. Sangat strategis itu ya. Posisi silang Indonesia sebagaimana diuraikan di atas merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman. Sebenarnya potensi juga benar karena memang menjadikan Indonesia itu ramai, terus kemudian datang ke Indonesia, terus menjadikan Indonesia itu terkenal, terus devisa negara itu naik gitu. Tapi hal ini bisa juga menjadi ancaman
gitu atas integrasi nasional gitu, penguatan atau kesatuan nasional ya. Dikatakan sebuah potensi karena memang memberikan dampak positif ya tadi lah ya, memperkokoh Indonesia sebagai negara yang tidak dapat disepelekan ya, terkait dengan kemajuan gitu ya. Tetapi posisi silang ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak terbebas dari ancaman yang dapat memecah belah gitu ya. Ya dampaknya ya kita rasakan di berapa ratus tahun yang lalu ya, bahkan nggak sampai 100 berapa ratus ya, 75 tahun yang lalu, 76 gitu kan. Sebelum kita merdeka, kita kan dijajah. Nah, itu kenapa kita bisa dijajah? Yaitu salah satunya memang orang negara-negara asing itu datang ke sini, dia tahu potensi Indonesia itu sangat banyak dan memang wilayahnya sangat strategis, tertariklah dia menguasai Indonesia. Wah, itu beratus-ratus tahun gitu ya. Jadi wilayah kita memang menjadi potensi sekaligus menjadi ancaman. Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam. Oke, ada juga dari dalam ya, dalam berbagai dimensi kehidupan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan non-militer. Kita lihat dulu ya yang ancaman militer. Wah, di sini ada prajurit perempuan ya sedang latihan atau apa itu tadi. Ancaman militer berkaitan dengan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Pastinya ya, namanya militer pasti berkaitan dengan pertahanan dan keamanan. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat juga berupa agresi itu penguasaan, invasi pun sama artinya ya. Terus ada pelanggaran wilayah, misalkan masuk ke wilayah perbatasan negara lain dengan menggunakan militer gitu kan, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase mata-mata gitu kan, aksi teror dan macam-macam gitu ya. Agresi suatu negara yang dikategorikan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah ya, mempunyai bentuk-bentuk mulai dari yang skala paling besar sampai yang terendah. Ini macam-macam agresinya ya. Invasi ini merupakan bentuk agresi yang skala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah bangsa. Intinya adalah menguasai itu ya, maupun agresi atau invasi. Intinya sama gitu ya. Bangsa Indonesia itu perlu merasakan pahitnya diinvasi atau diserang oleh Belanda karena pernah waktu itu ya 2 kali gitu kan. Agresi militer 1 dan agresi militer 2. Nih, ada 2 kali, 47 sama 48. Itu kita diinvasi oleh Belanda lagi gitu. Terus bentuk lain dari ancaman militer yang peluang terjadinya cukup tinggi adalah wilayah pelanggaran wilayah laut, ruang udara, dan daratan. Ini yang pastinya paling banyak dilanggar gitu Indonesia oleh negara lain gitu ya, pelanggar oleh negara lain maksudnya. Konsekuensinya adalah Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan terbuka. Ya kita lihat sendiri ya, kalau kita lihat di peta, pulau-pulau batas antara pulau itu ya laut, itu kan terbuka gitu kan. Nah, ini berpotensi untuk menjadi terjadinya pelanggaran wilayah gitu. Ini waktu itu ada agresi militer yang kedua ya, yang tahun 48 yang ini. Nih. Jadi orang-orang Belanda itu datang lagi ke sini gitu ya. Walaupun kita sudah menyatakan proklamasi, tapi mereka tidak menganggap kita itu udah merdeka gitu. Makanya mereka datang ke sini dan melakukan invasi atau agresi ya. Ancaman militer dapat pula terjadi dalam bentuk pemberontakan bersenjata. Oh, berarti ini ada di faktor dari dalam ini. Karena waktu itu setelah kita kemerdekaan pun ada beberapa, nggak cuma beberapa ya, banyak lah ya, banyak pemberontakan dalam negeri gitu. Pemberontakan tersebut pada dasarnya merupakan ancaman yang timbul dan dilakukan oleh pihak tertentu di dalam negeri. Berarti ini faktor dari dalam ya. Jadi ancaman militer itu tadi kan disebutkan ada ancaman dari luar sama dalam. Luar itu berarti ya seperti invasi dari Belanda yang 2 kali itu, di 47 sampai dan 48 gitu ya. Nah, kalau yang dari dalam ini ada juga yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam negeri yang melakukan pemberontakan gitu ya, pemberontakan bersenjata. Tetapi pemberontakan bersenjata tidak jarang disokong oleh kekuatan asing. Jadi ada beberapa yang
pemberontakan ini didukung ya oleh pihak asing. Contohnya yang ada PRRI Permesta, itu kan ada keterlibatan dari Amerika itu, ya kan? Terus nanti kamu belajar itu di kelas 12. Gak apa-apa ya, kita tahu dari sekarang ya. Terus kemudian pemberontakan bersenjata melawan pemerintah Indonesia yang sah merupakan bentuk ancaman militer yang dapat merongrong kewibawaan negara dan jalannya roda pemerintahan. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia nih kan, makanya ini nyambung dengan sejarah. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia pernah mengalami sejumlah aksi pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh gerakan radikal seperti DTI, berarti kan Darul Islam Tentara Islam Indonesia, ini ingin keluar dari RI dan membentuk negara sendiri namanya Negara Islam Indonesia atau NII. Ini cabangnya banyak ya, sedikit lah bahas tentang itu ya. Pusatnya itu ada di Jawa Barat, cabangnya ada di Jawa Tengah, di Aceh, di Sulawesi Selatan, di Kalimantan Selatan. Jadi ada beberapa di daerah di Indonesia yang ikut tergabung dalam DTI. PRRI Permesta ini ada di Sumatera dan Sulawesi. Ini yang ada hubungan dengan Amerika waktu itu ya, didukung oleh Amerika, agen CIA. Terus kemudian pemberontakan PKI Madiun, ini juga ya, ini ingin melepaskan dari Indonesia dan ingin membentuk negara sendiri namanya Soviet Republik Indonesia di Madiun waktu itu. Ada juga yang terakhir, sebenarnya bukan terakhir juga ya, ada beberapa yang lain pun yang membahayakan gitu, yang radikal, tapi kita hampir semua tahu ya, bukan rahasia umum lagi, ada pemberontakan G30 SPKI gitu ya. Beberapa sejumlah aksi pemberontakan bersenjata tidak hanya mengancam pemerintah yang sah, tapi juga mengancam tegaknya kesatuan Republik Indonesia yang landasannya adalah Pancasila dan Undang-Undang tahun 45. Ya pastinya seperti misalkan ya, DTI ingin membentuk negara Islam Indonesia yang tidak sesuai dengan Pancasila, karena Pancasila itu kan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketuhanan itu nggak cuma dari orang-orang Islam aja seperti itu ya, ada beberapa agama lain di Indonesia, karena memang negara Indonesia itu walaupun dikatakan mayoritas Muslim, tapi bukan negara Muslim, itu bukan negara Islam gitu. Terus kemudian DTI ya, DTI udah tadi, PKI Madiun dan G30 SPKI ini pun ya ingin mengubah ideologi Indonesia begitu ya, menjadi ideologi komunis. Itu juga nggak boleh ya, jangan sampai. Indonesia memiliki sejumlah objek vital nasional dan instalasi strategis yang rawan terhadap aksi sabotase, sehingga harus dilindungi. Fungsi pertahanan negara yang ditujukan untuk memberikan perlindungan dan instalasi ini dari setiap kemungkinan aksi sabotase dengan mempertinggi kewaspadaan. Jadi caranya adalah kita harus mempertinggi kewaspadaan yang didukung oleh teknologi yang mampu mendeteksi dan mencegah secara dini. Ini yang perlu kita lakukan agar kita terhindar dari ancaman disintegrasi atau perpecahan gitu ya. Pada abad modern, pada saat sekarang gitu, kegiatan spionase itu adalah mata-mata spionase dilakukan oleh agen-agen rahasia yang mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan negara dari negara lain. Jadi ini kita harus waspada gitu ya. Semakin canggih, semakin banyak negara-negara lain yang dapat membuat teknologi yang maju gitu, sehingga mungkin ya ada negara A yang menginginkan mengetahui gitu ya, menginginkan atau mengetahui rahasia-rahasia dari Indonesia, rahasia dari presiden kita, itu kan nggak boleh ya. Itu kegiatan spionase ini dilakukan secara tertutup pastinya ya kan, namanya juga mata-mata, dengan menggunakan tadi yang saya katakan ya, menggunakan kemajuan teknologi, ilmu teknologi, sehingga tidak mudah dideteksi. Makanya perlunya generasi sekarang, generasi kalian itu adalah menciptakan teknologi yang canggih agar kita nggak mudah untuk dispionase seperti itu ya. Oke.
Terus ya beberapa hal ya selain aksi spionase ada teror bersenjata sampai menyebabkan kegiatan terorisme gitu, mengancam keselamatan, itu juga bagian dari ancaman pertahanan gitu. Oke, kalau ada pertanyaan kita lanjutkan minggu depan aja ya. Terima kasih. Dah.